Dan kami percaya bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang setia. Apa yang Engkau janjikan pasti Engkau genapi. Engkau akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepadamu dan yang tidak beribadah kepadamu. Berkatilah kami dengan firman-Mu yang akan segera kami dengar. Kami tahu Tuhan sudah mengampuni dosa kami, maka tidak ada penghalang apapun untuk kami menerima berkat, sukacita, pertolongan, mujizat, kemenangan yang berasal dari Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang rindu firman-Nya satu hati kita berkata amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih, puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan kita semua ada di hari Thanksgiving ini. Semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan saya bersyukur bahwa di kesempatan ini kita akan mempelajari satu tema, yaitu kasih itu memberi. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau bicara tentang tema ini sebenarnya ada banyak nats, ada banyak ayat, banyak cerita, banyak contoh di dalam kitab suci yang bisa kita pelajari. Katakanlah di perjanjian lama salah satu yang paling terkenal adalah kalau memang kasih itu memberi, Abraham adalah salah seorang yang boleh saya sebut sebagai pahlawan iman. Bahkan Alkitab menyebut dia sebagai bapa segala orang percaya. Dia tidak main-main loh saudara. Dia mempersembahkan anaknya. Dia sudah menanti anaknya itu selama 25 tahun. Orang yang mendapatkan anak di masa tua itu biasanya dia sayang banget sama anaknya atau cucunya. Ya. Abraham menanti, dan menanti itu adalah satu pekerjaan yang sangat melelahkan, satu pekerjaan yang sangat membosankan. Tapi setelah mendapatkan Ishak, Allah menguji dia. Allah sedang menguji Abraham, kamu lebih mengasihi siapa? Pemberian atau pemberi? Ishak adalah pemberian. Tuhan adalah sang pemberi. Sama kayak kita Bapak Ibu terkasih. Suami pemberian, istri pemberian, anak pemberian, harta pemberian, pekerjaan pemberian, pangkat, kedudukan, pengaruh, itu semua pemberian. Kadang-kadang Allah masih bisa menguji kita seperti dia menguji Abraham. Lebih cinta dia sang pemberi atau pemberian? Faktanya adalah banyak orang lebih cinta pemberian daripada sang pemberi. Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, tapi engkau lebih mengasihi papamu, mamamu, anakmu laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, engkau tidak layak bagiku. Jadi Yesus meminta bahwa dia mendapatkan prioritas tertinggi dalam hidup saya dan saudara sebagai orang percaya. Dan sebenarnya teladan paling agung bukan Bapak Abraham, tapi Bapa di sorga. Amin. Yohanes 3 ayat 16, firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau dikatakan tema yang disiapkan adalah kasih itu memberi, itu tepat. Bahkan ada seseorang mengatakan begini, ya, siapkan 1 Yohanes 3 ayat 16. Ada seseorang mengatakan begini, kalau engkau percaya Yohanes 3 ayat 16, maka engkau harus melakukan 1 Yohanes 3 ayat 16. Itu dua ayat yang berbeda, penulisnya sama. Yohanes itu penulis Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Wahyu. Yohanes anak Zebedeus, penulis 5 tulisan dalam Alkitab Perjanjian Baru. Jadi kalau kita percaya Yohanes 3 ayat 16 yang saya sebutkan tadi, maka kita harus melakukan 1 Yohanes 3 ayat 16. Bagaimana bunyi? 1 Yohanes 3 ayat 16, firman Allah berkata demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bukan bicara pemberian duit, jangan ngomong duit dulu. Memang gampang-gampang susah ya. Kalau duit aja pelit, nyawa nggak mungkin itu. Itu berat itu. Perkara kecil aja dia tidak bisa, apalagi disuruh berikan nyawa. Mana mau dia? Duit aja hitung-hitungan. Tapi ayat ini rumus.
Kalau kamu percaya pemberian Allah, maka kamu harus memberikan nyawamu bagi sesama. Emang ada orang yang pernah memberikan nyawanya demi pelayanan? Banyak. Stefanus memberikan nyawa demi pelayanan. Yohanes Pembaptis memberikan nyawa demi pelayanan. Amin. Martir-martir semua dari semua murid Yesus yang tidak mengalami martir-martir, hanya Yohanes. Itu pun menurut tradisi digoreng hidup-hidup di Pulau Patmos. Tapi karena mujizat tidak luka sedikit pun. Jadi mereka yang menulis ini memang melakukan itu kekasih Tuhan. Pasangan suami istri Priscilla dan Aquila itu pernah mempertaruhkan nyawa mereka demi Paulus. Jangankan duit, saudara-saudara, nyawa mereka pun demi kesetiakawanan untuk mendukung pelayanan Rasul Paulus. Jangankan duit, kata mereka, rumah kami kasih, nyawa kami kasih. Makanya ketika Paulus menulis ucapan terima kasih kepada sejumlah orang dalam surat Roma pasal 16, dia menyebut orang-orang tertentu. Di antaranya adalah pasangan suami istri Priscilla dan Aquila. Baca ayat 3 sampai ayat 5. Ayat 3 firman Allah berkata demikian. Sampaikanlah salam kepada Priscilla dan Aquila. Sampaikanlah salam kepada Priscilla dan Aquila. Teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Ini kawan-kawan pelayanan yang sangat setia dari awal sampai akhir. Dikatakan apa selanjutnya? Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Saudara lihat itu. Mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk hidupku. Jadi ada dua kemungkinan dari ungkapan terima kasih ini. Paulus itu pernah dibunuh, mau dibunuh di beberapa tempat. Yang pasang badan membela mereka adalah pasangan suami istri ini. Jadi jangankan duit atau rumah, nyawa pun mereka mau beri. Lanjut. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, ya, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Terus salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Iya, jadi di rumah mereka itu jadi tempat ibadah. Rumah dia kasih, nyawa pun dia kasih. Jadi saudara-saudara, memang bicara tentang kasih itu memberi, itu alkitabiah. Tidak ada yang namanya kasih tanpa aksi. Semua kasih pasti disertai dengan pemberian. Amin, kekasih Allah. Amen. Tapi hari ini saya tidak akan bicara yang terlalu berat. Saya hanya mau ambil contoh dalam Alkitab. Sebuah jemaat yang miskin luar biasa. Tapi Paulus mengangkat mereka sebagai contoh untuk merangsang jemaat-jemaat tertentu yang kemungkinan pelit. Waktu itu ada pergumulan gereja di Yerusalem. Gereja di Yerusalem sedang bermasalah soal keuangan. Maka untuk mendukung gereja di Yerusalem, Paulus meminta dukungan dari gereja-gereja lain, termasuk gereja di Korintus. Dan untuk merangsang, menstimulus gereja di Korintus untuk menabur bagi gereja Tuhan di Yerusalem, Paulus bilang, contohnya lihat tuh jemaat di Makedonia. Jemaat Makedonia itu juga termasuk jemaat Filipi, saudara-saudara. Saya baca buat saudara, jemaat Makedonia ya. Dalam 2 Korintus pasal 8, mulai ayat 1, firman Allah bilang begini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Kalau bicara kasih karunia, itu sesuatu yang luar biasa. Dan Allah tidak pandang bulu. Orang kaya, orang menengah, orang miskin pun dapat. Dan kalau orang miskin menerima kasih karunia, walaupun dia miskin materi, Bapak Ibu. Ini bukan orang kaya materi, miskin materi. Tapi secara kemurahan, mereka kaya luar biasa. Perhatikan ayat 2. Selagi dicobai dengan berat, dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Materinya tidak sekaya orang, tapi soal menabur jangan tanya dia. Diri badannya pun dia bisa kasih. Banyak orang kaya tapi pelit. Jadi kaya materi tapi miskin kemurahan. Kalau yang ini miskin materi tapi kaya kemurahan. Paulus ini hamba Tuhan luar biasa. Dia nggak mengangkat contoh. Lihat tuh orang kaya. Dia pernah berurusan sama Lydia. Lydia itu ya businesswoman, pengusaha kain ungu. Betul, dia punya mitra orang kaya. Betul, dia kenal bupati. Betul, dia kenal gubernur. Betul, dia kenal orang-orang kaya tertentu yang murah hati. Tapi kali ini dia angkat contoh jemaat yang miskin materi tapi kaya kemurahan.
menabur di tengah-tengah kesulitan, menabur di tengah-tengah himpitan, menabur di tengah-tengah masalah, memberi di tengah-tengah keadaan yang sangat-sangat sulit. Ini luar biasa. Makanya saya percaya bahwa anugerah Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita, tapi anugerah Tuhan memampukan kita melakukan apa yang tidak masuk akal bagi manusia menjadi masuk akal bagi Tuhan. Amen. Lalu dikatakan di dalam ayat 3, Paulus punya pengalaman pribadi dengan mereka. Paulus bilang, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dan mereka kalau memberi bukan tunggu ada pengumuman. Mereka yang desak Paulus, kami bisa buat apa ya? Ini keren. Dari mana kita tahu? Ayat 4 dikatakan dengan kerelaan sendiri, tidak ada paksa-paksa. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, haleluya, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Wow, luar biasa. Jadi ini jemaat yang menurut saya keren habis. Kasih itu memberi. Dan dia, saudara-saudara, adalah jemaat yang luar biasa, mendesak gembalanya. Saya bisa buat apa ya? Saya ketemu beberapa jemaat begini, walaupun tidak banyak ya. Dan memang saya share sama Pak Rudi, dan Pak Rudi bilang, kalau jemaat begitu ada di gereja kita, wow. Itu mungkin kita bukan yang gereja paling kaya apa, tapi kita pasti dapat satu semangat, kan ada orang-orang luar biasa. Itu desak, Bapak Gembala saya bisa buat apa? Bapak Gembala kalau ini setuju nggak? Kita tidak minta. Tapi mereka memang punya gerakan roh di dalam hati mereka itu untuk menabur. Nah, saudara-saudara, perlu saya kasih tahu sama saudara ya. Paulus tentu merangsang jemaat di Korintus yang kelihatannya agak pelit dengan contoh teladan jemaat Makedonia ini. Bukan berarti Paulus itu sedang cari keuntungan, tidak. Paulus itu tidak selalu mau menerima pemberian, Bapak Ibu. Pemberian jemaat di Korintus dia tolak. Saya bisa baca ayatnya buat saudara. Ya, misalnya dalam 1 Korintus 9 ayat 12, Paulus itu tidak selalu mau menerima. Jadi jangan pikir Paulus bahas pemberian atau pendeta bahas pemberian, lalu pasti pendetanya rakus, belum tentu. Pendetanya sedang ajar kebenaran. Alkitab berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memberi itu adalah perintah. Tapi bukan manfaatkan ayat-ayat memberi supaya seada-adanya. Asal orang memberi kita terima. Hati-hati, kadang-kadang ada pemberian yang menghancurkan pelayanan. Dia memberi, tapi dia mau atur semua di situ. Tidak bisa begitu dong. Makanya Paulus tolak 1 Korintus 9 ayat 12 misalnya. Perhatikan. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi, lanjut. Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu, sebaliknya. Kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Iya, makanya di bagian lain Paulus punya bisnis. Hamba Tuhan punya bisnis itu tidak dosa. Sepanjang bisnisnya tidak mengacaukan konsentrasi pemberitaan Injil. Kalau bisnis justru menunjang pelayanan, bagus. Ya. Makanya kepada jemaat di Korintus ini yang kelihatannya agak pelit, Paulus bilang, saya tidak minta apa-apa dari kamu. Untuk melayani kamu, jemaat miskin itu sudah topang saya. Itu keren. 2 Korintus 11 ayat 7. Perhatikan Bapak Ibu. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Lanjut ayatnya yang ke-8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Kata kurampok di sini bukan berarti Paulus mencuri ya. Tapi maksudnya dukungan orang lain yang membuat pelayanan saya kepada kamu menjadi sukses. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Saudara bayangkan. Lalu di ayat 9 dikatakan, dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang kepadaku, haleluya, dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Jadi Paulus itu tidak selalu terima persembahan orang Korintus, dia tolak. Persembahan orang Tesalonika dia tolak. Persembahan orang Efesus dia tolak. Jadi apakah Paulus mata duitan? Bukan sama sekali. Dia hanya mau ajar satu kebenaran. Tapi herannya untuk jemaat
Filipi ini atau jemaat Makedonia, dia terima kekasih Tuhan. Nah, soal penerimaan Paulus terhadap pemberian jemaat Makedonia atau jemaat Filipi ini, saya mau soroti agak lebih dalam buat kita, Bapak Ibu terkasih. Jadi begini, jemaat terkasih, pemberian itu yang adalah bukti kasih itu ada efeknya. Efek yang pertama bagi penerima, yang kedua bagi pemberi, dan yang ketiga adalah bagi Allah sendiri. Ulang. Efek dari sebuah pemberian pasti yang menerima dapat, yang memberi juga dapat, tapi dampak paling luas adalah Allah. Dari mana kita bisa buktikan? Mari saya buktikan ya. Buat saudara perhatikan, kita tidak terlalu lama lagi, tapi saya harap karena tidak terlalu lama, jadi konsentrasi saudara harus full supaya Anda dapat berkat yang bagus. Saudara perhatikan kepada jemaat Makedonia yang adalah jemaat Filipi itu, dalam Filipi 4 ayat 13 Paulus bilang begini, ini ayat yang terkenal loh ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke, ini ayat yang biasa kita pakai. Tapi apakah kita bisa menanggung segala perkara dalam Tuhan lalu kita menolak pemberian orang? Tidak. Ayat 14. Betul, segala perkara dia tanggung di dalam Tuhan, tapi Tuhan pakai orang lain menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan yang Tuhan pakai luar biasa. Allah bisa pakai orang kaya, Allah bisa pakai orang miskin, bahkan jangan heran, Allah bisa pakai binatang. Untuk antar roti dan daging kepada Elia, dia pakai burung gagak. Allah tidak pernah kekurangan cara, Allah tidak kekurangan stok untuk memperalat sesuatu bagi kemuliaan namanya. Amen. Jadi kalau manusia tidak mau, jangan aneh kalau Allah pakai binatang. Amen. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Ayat 14 dia berkata, namun, kata Paulus, ini hamba Tuhan yang tahu berterima kasih terhadap dukungan jemaat. Namun, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ayatnya yang ke-15, kamu sendiri tahu, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Waktu Paulus lagi kesulitan di Tesalonika, mereka bantu Paulus. Coba baca ayat 16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Amin. Jadi ini jemaat yang miskin, tapi selalu dukungin hamba Tuhan. Dan Paulus mau menerima. Kenapa yang lain Paulus tolak? Lagi-lagi, bukan Paulus tidak butuh. Tapi Paulus lihat pemberian orang tertentu itu akan menjadi masalah ke depan. Makanya jangan seada-adanya kita terima bantuan. Ya, kalau ada bantuan itu ujung-ujungnya berbahaya. Istilahnya jadi utang jasa, jadi nggak enakan. Khotbah juga jadi tidak enakan. Ada orang begitu. Karena dikasih duit, pendetanya tuh seperti jadi nggak enakan begitu. Tidak bisa begitu. Saudara lihat di sini nanti. Ternyata kalau seseorang memberi untuk hamba Tuhan, itu efeknya bukan hamba Tuhan itu aja, tapi Tuhan Allah. Dan juga keuntungan dari pemberi. Kenapa? Ayat 17, tolong dibacakan. Tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu, Ya. melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Iya, jadi yang beruntung tuh kamu. Jadi kalau ada orang memberi, Paulus bilang bukan masalah pemberian, tapi kalau kamu beri mendukung pelayananku, yang untung kamu. Yes. Saudara pernah baca teks itu dalam bahasa Inggris? Waduh, itu luar biasa sekali, saudara-saudara. Dalam terjemahan NIV ya, New International Version, dia bilang begini, not that I am looking for a gift, but I am looking for what may be credited to your account. Rekeningmu. Jadi bukan rekening pulang saudara cek di ATM, bukan. Ini rekening di sorga. Yes. Jadi kalau Anda memberi untuk saya, kata Paulus, itu demi keuntunganmu. Kamu kasih ke hamba Tuhan, tapi secara rohani rekeningmu di sorga. Yes. Alkitab bilang begini, air segelas saja untuk hamba Tuhan, walaupun dia anak kecil, kamu tidak akan kehilangan upah. Yes. Apalagi sampai kasih tidur pendeta di hotel, makan steak, darah Yesus berkuasa. itu miracle center, come on, haleluya. Iya kan? Ini kita ngomong, logikanya kan begitu. Air beginian aja nih, Tuhan catat, Tuhan hitung, akan memperbesar keuntunganmu, rekeningmu, your account, right? Apalagi kalau
Fe. Orang begini aja apalagi kuafe. Oh, darah Yesus berkuasa. Musim dingin begini. Saudara, ini benar, ini Alkitabiah. Jadi tidak ada pemberian yang sia-sia. Yes. Mereka memberi dengan dasar kasih, tetapi Paulus mempertegas, saya pasti dibantu. Karena kesusahan saya semakin berkurang, saya bisa hadapi dengan bantuan kamu. Tapi juga keuntungan kamu. Tapi yang lebih dahsyat, Anda lihat, mereka memberi kepada Paulus. Tapi ini sebenarnya yang paling senang siapa? Tuhan, bukan Paulus. 18. Ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu. Malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan. Aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Terus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Satu persembahan yang harum, korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Waktu mereka kasih, Paulus yang terima. Tapi Allah yang senang. Yes. Makanya saya bilang, memberi itu efeknya. Yang pertama, saya, misalnya contoh ya, saudara memberi ke saya terima. Saudara diberkati, saya diberkati. Tapi yang paling senang, Tuhan Allah. Yes. Jadi nggak ada pemberian itu sia-sia. Amen. Jangan memberi dengan sungut-sungut. Jangan memberi hitung-hitungan. Memberi itu berdoa sambil berkata, Tuhan, ini persembahanku dari begitu banyak yang Tuhan beri. Napas gratis, jantung berdetak gratis. Amin. Tuhan berkati istri, anak, cucu, bisnis, usaha. Dari yang tidak ada Tuhan mulai angkat dari satu tangga ke tangga yang lain. Aku tidak tahu mau balas apa Tuhan. Ini yang aku persembahkan. Kiranya Allah senang, Allah suka, nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Amen. Dari semua jemaat Miracle Center atau di gereja manapun, Anda yang memberi dukungan kepada pendeta, hamba Tuhan, para pelayan, sepanjang bukan pendeta penipu loh ya, tapi pendeta yang betul-betul Anda tahu dia bekerja melayani Tuhan, memberitakan Injil, menyatakan kebenaran dengan jujur, mereka layak didukung. Amen. Mereka harus didukung. Mereka pasti tertolong, Anda beruntung, dan yang paling penting, Tuhan Allah senang. Amen. Tuhan Allah tersenyum dari surga. Tuhan Allah bersuka cita. Dan saudara jangan dikte Tuhan. Apa yang harus Tuhan buat bagi Anda dan saya. Baca ayat 19-nya. 19-nya bilang apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Catat itu. Dia tidak pernah berdusta, saudara-saudara. Terus. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara lihat ini. Mereka memberi dari kekurangan mereka. Tapi Allah membalas dari kekayaan Allah. Amin. Catat itu. Mereka beri dari kemiskinan mereka, dari kekurangan mereka, dari penderitaan mereka. Tapi Allah membalas. Allah yang mana? Pencipta langit bumi, laut beserta segala isinya. Allah pemilik segala sesuatu. Amen. Kau beri dari kemiskinanmu, kau beri dari kekuranganmu, Allah akan balas dari kelimpahan yang Dia punya. Amen. Siapa mau ragu Tuhan Allah? Diskusi dengan Pastor Rudi membangkitkan rohani saya. Kita melayani Tuhan, Pak. Hal yang sama saya ngomong ke anak-anak saya, kepada semua pendukung pelayan, dan mereka semua merasakan, terbukti nggak ada yang namanya melayani Tuhan sungguh-sungguh kekurangan, tidak ada. Kalau ada orang yang melayani tapi kekurangan, mungkin Anda tidak mempraktekkan ayat-ayat ini dengan benar, atau Anda tidak mempraktekkan Matius 6 ayat 33 secara serius. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Segala keperluanmu, kebutuhanmu. Allah kita bukan Allah yang buta dan Allah yang tuli. Amin. Saudara masih ingat cerita Petrus? Dia pinjam perahu Petrus dalam Lukas pasal 5 ayat 1-11. Dia pinjam perahu Petrus menjadi mimbar. Dari perahu itu dia beritakan firman. Setelah firman disampaikan, apa yang menjadi mimbar? Perahu Petrus. Alat mencari nafkahnya Petrus. Setelah itu dia bilang apa? Bertolak lebih dalam. Tebarkan jala di sebelah kanan. Petrus bilang, guru, telah semalam-malaman kami ini berlelah-lelah cari ikan, tidak dapat. Petrus itu lebih pengalaman dari Tuhan Yesus. Petrus itu nelayan. Tuhan Yesus itu anak-anak mebel. Kan tukang kayu. Dia anak-anak Nazaret yang kerjanya cuma mebel. Mana tahu tentang nelayan. Yang lebih pakar itu Petrus. Tapi yang kata-tapan mungkin waktu dia ngomong dia kaget sendiri. Aduh, kenapa saya mendikte Tuhan ya? Lalu dia bilang, tapi karena guru yang suruh saya tebarkan juga. Itu waktu tarik itu berkat. Saya pakai bahasa NTT bilang, hela tahan tar ontong.
Hela tahan terontong itu maksudnya kau tarik sampai mabuk. Kau menikmati berkat sampai berkelimpahan. Amen. Tak usah dikte Tuhan. Yes. Kalau sampai saudara capek untuk Tuhan, Yes. pakai mobilmu, antar jemput jemaat. Ada jemaat di sini yang pulang, Bapak Gembala, kasihan juga saya lihat pagi-pagi beliau harus bangun, antar jemput. Dan beberapa jemaat, orang-orang percaya yang saya ketemu di LA itu hatinya luar biasa. Saya jarang, sepanjang saya dari 2017 masuk Amerika, saya jarang ketemu ada orang-orang tuh ngomel-ngomel pelayanan. Betul Pak? Terima kasih banyak buat semua saudara-saudaraku di Amerika. Tingkatkan itu. Kau buat sesuatu yang benar sesuai firman. Saya bisa buktikan lebih dalam lagi. Hanya waktu terbatas. Teruslah lakukan yang terbaik. Amen. Tuhan akan membalas yang terbaik bagi kita. Amen. Dan sebagai penutup, apa rahasianya? Jemaat ini kok bisa melakukan itu? Itu ada di ayatnya yang ke-5 dari 2 Korintus 8 itu ya. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-5 saya baca buat saudara dan saya. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi memberi tidak harus langsung ngomong duit, bukan. Pertama-tama beri dirimu kepada Tuhan. Kenapa ini penting? Bapak Ibu tahu? Siapa penyumbang terbesar bait Allah di zaman Yesus lahir? Herodes. Tapi apakah dia sembah Tuhan? Tidak. Jangan hanya mau nyumbang tapi tidak menyerahkan diri, itu keliru. Pertama-tama persembahkan dulu tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nanti baru yang lain tuh tak usah ajak. Orang yang sudah persembahkan diri bagi Tuhan, jangan ajar dia tentang duit. Orang kami di NTT bilang kalau mau kasih itu dia tutup mata aja. Istilah tutup mata terus dia nggak hitung-hitungan deh. Untuk apa pekerjaan Tuhan? Ini Tuhan. Dan saya juga pada kesempatan ini minta terima kasih buat jemaat di Indonesia, di NTT khususnya di Amazing Grace yang sampai hari ini Anda melakukan itu. Kebenaran ini juga untuk Anda. Terus lakukan yang terbaik dengan tulus dan kamu percaya Tuhan akan balas tepat pada waktunya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.